kenapa itu terus menghantui tanda kutip, itu terus mendorong saya untuk terus nyari. Ya loh, misalkan kita dapat jawabannya, ternyata itu bukan di lantai dasar, itu masih lantai atas. Jadi saya harus ke bawah dulu. Karena kalau orang kan naik ke bangunan harus lewat lantai dasar dulu. Ya itu saya turun lagi sampai ya akhirnya yang saya mentok levelnya ya susah untuk sampai ke level dasar lagi karena interest dan teman-teman semuanya, di acara Ngobrol Asik seputar alumni kali ini kita akan berbincang dengan Yudiakto Pramudia PhD, seorang yang mulai dari bawah kemudian sampai dia pernah ke Italia hingga ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan kuliahnya di sana. Assalamualaikum Mas Yudi, apa kabar? Waalaikumsalam, Canang dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kabar baik. Wah, senang ini ya, saya bisa ngobrol sama Cak Yudiakto. Gimana Cak Yudi? Masa kecilnya seperti apa, cita-citanya seperti apa, sampai bisa melanglang buana ke negeri terjauh. Ya, terima kasih untuk semua dulur-dulur Semada Surabaya di Jagat Raya ini. Terima kasih Cak Anang untuk berbagi cerita mungkin ya. Cerita yang mungkin menginspirasi, semoga menginspirasi. Jadi saya dibesarkan di Margorugun, sebuah kampung di tepian rel Stasiun Pasar Turi, atau mungkin masuknya di Kampung Ilmu Kuburan Tembok itu, masuk situ. Jadi tiap sehari ya melompati rel itu melintasi rel, sehingga ya akrablah dengan rel kereta api. Berarti akrab waktu itu bikin paku yang dilindeskan di rel itu ya? Ya, tidak hanya itu, banyak lagi sih. Kayak tutup botol segala macamnya ya situ. Ya, akrab di situ. Nah, main bolanya pun di tepi rel tersebut segala macamnya. SD-nya itu biasa kami jalan kaki dari itu mungkin melalang buahnya mungkin dari kecil ya. Kalau dulu saya tuh pengennya sekolah yang agak jauh. Padahal di situ SD-nya ada yang dekat. Nah, saya jalan kaki, saya pengennya sekolahnya agak jauh. Jadi mungkin agak nekatnya mungkin dari SD itu. Jadi agak jauhnya, jadi saya bayangkan dari Margorugun ke Oblen, asrama polisi. Padahal ada yang dekat ya, SD Jalan Semarang itu ada. Tapi saya nggak mau, saya mau yang agak jauh. Udah di situ. Kemudian SMP-nya ya seterusnya ke SMP 3. Di situ ya SMA komplek kan, mentereng saat itu. Tapi ya itu tadi, saya tipenya memang bukan orang yang cita-citanya sangat-sangat tinggi sekali. Mungkin cenderung ke agak ya realistis ibaratnya. Akhirnya ke SMA 2. Jadi memang saat itu pilihan pertamanya memang ke SMA 2, bukan yang intinya yang tinggi banget yang SMA 5-nya. Saya nggak tahu bahwasannya bahwa SMA 2 itu ada pinter ataupun ada artis atau nggak tahu. Pokoknya SMA 2 aja kayaknya realistis. Ya itu tadi mungkin ya karena ya orang tua tadi yang bapak saya tukang yang di membangun jalan gitu kan, kontraktor jalannya, tapi yang bagian tukangnya ibu saya yang guru SD. Jadi ya saya berpikir ya saya harus jangan sampai nggak keterima gitu aja, intinya kayak gitu. Sampai kuliah pun juga gitu, pokoknya jangan sampai nggak keterima gitu. Jangan sampai nggak keterima. Jadi kuliahnya yang tadi kan keterimanya ya di ilmu yang dasar, fisika, bukan yang kayaknya yang favoritnya kan. Biasanya kuliah favoritnya kan kalau yang keteknikan itu ya teknik, kalau yang sainsnya FK gitu kan. Saya yang ya agak middle ke bawah gitu kan, ilmu dasar fisika. Siapa sih yang mau belajar fisika gitu kan. Yang penting saya masih belajar suka dengan sains dan teknologi. Itu pun fisika ya lumayan agak nekat ya, karena itu tadi saya terancam nggak bisa masuk IPA karena nilai IPA-nya paling jelek selama saya menempuh sekolah SD sampai SMA, yaitu nilai 5. Ya, nilai 5 itu untuk pelajaran fisika, bayangkan. Pelajaran fisika nilai 5 tapi jadi doktor fisika gitu kan. Itu dari fisika yang nilai 5 yang nggak terancam, yang terancam untuk tidak
masuk IPA sampai akhirnya ke dokter fisika. Jadi itu mungkin dan di Amerika lagi ya. Ya, di Amerika itu mungkin bisa jadi pemicu teman-teman yang sekarang mungkin punya cita-cita masuk apa tapi ternyata kok kurang mendukung baik nilai maupun kondisi keluarga segala macam, ya enggak, bukan harus berakhir gitu kan. Ya. Ada banyak cara-cara yang kita mungkin tidak perkirakan sebelumnya. Ya. Ada faktor-faktor X tersebut yang mungkin kita nggak bisa perkirakan, ternyata itu bisa membawa kita ke kondisi yang jauh lebih baik gitu. Yang mungkin tidak bisa diperkirakan orang, anak ini 5 terancam nggak masuk IPA lagi, kok bisa jadi dokter fisika. Dan itu kan juga biasanya saya meskipun nilai 5, cuman saya selalu teringat ya guru fisikanya, yaitu Pak Effendi ya kalau nggak salah namanya kan, tapi kalau anak-anak sebutnya Pak Pepeng gitu kan. Nah, itu saya selalu teringat ya, karena kebetulan 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3 beliau terus. Nggak tahu kebetulan mungkin itu salah satu takdir yang mungkin saya nggak menyadari ya, bahwa konsisten di guru tersebut sehingga mampu membentuk pikiran saya bahwa ya fisika itu seperti ini. Saya tidak menganggap saat itu fisika itu yang sulit banget. Maksudnya bukan tapi kenapa nilainya cuma 5? Ya maksudnya bukan sesuatu yang momok yang harus dihindari. Maksud saya seperti itu, bukan sesuatu yang sulit banget itu berkorelasi ke nilai, enggak. Maksud saya sesuatu yang harus dihindari gitu. Karena ada satu menyenangkannya maksudnya beliau menjelaskannya itu mampu memberikan inspirasi runut. Bagaimana sih soal itu harus begini. Sebenarnya sekali lagi nih, kenapa nilainya Cak Yudi 5 waktu itu ya? Nggak tahu. Karena sibuk di organisasi. Ikut organisasi apa saja di ekstra kurikuler ya, ekskul apa di Semada waktu itu? Dia awalnya kan Rohis atau SKI ya zamannya. SKI sampai saat ini namanya SKI, si Kerohanian Islam gitu kan. Itu awal, kemudian ikut ekskulnya teater Bumi, Semada TBS ya. Saya kemarin menginterview ini, itu Mas Rido, Cak Ainun Rido itu yang Ainun Rido. Ya. Itu sempat ngajar nggak di sana di teater itu? Kayaknya belum sempat deh, tapi saya benar-benar dengar nama-namanya itu. Oke. Ya saat itu saya juga nggak tahu kenapa sampai nilainya 5 gitu kan. Saat nilainya 5. Tapi ya itu akhirnya membentuk, ya untungnya ketahuannya sebelum seleksi untuk masuk IPA gitu kan, sehingga saya masih bisa bounce back gitu kan, karena bisa naik gitu untuk menyadari. Kalau nyadarinya telat ya itu repot gitu kan. Ya. Akhirnya sampai itu SMA selesai, akhirnya ya nyari jurusan itu tadi kan ke fisika UI. UI ya dengan segala macam upayanya hidup di Jakarta dengan masih suasana 98 yang masih kacau ekonominya. Bapak kerja sih cuman banyak on off seperti itu kan, banyak dirumahkannya. Ibu juga guru SD gitu kan, jadi ya harus banyak cari tambahan ataupun minta keringanan bayar. Tapi alasannya kenapa di UI? Kenapa kok tidak di UNER atau di ITS ya waktu itu? Ya, akhirnya jauh aja. Ya mungkin cari aja. Pernah sih sempat sih tahun 98 itu daftar juga di ITS, biasa kan anak Surabaya di ITS gitu. Yang nggak keterima. Nggak keterima. Harus akhirnya itu karena tuntutan ekonomi yang nggak keterima lagi. Saya kira tahun 2000 alhamdulillah itu keterima di UI. Fisika UI. Lulus madanya tahun 98. Masuk UI-nya tahun 2000. Oke. Tahun 2000 fisika UI. Terus akhirnya ya itu tadi saya berpikir saya udah off misalkan tadi kan yang tadi katakanlah 2 tahun misalkan. Ya saya masa harus nambahin kuliah lagi, ya cukup lah 4 tahun, dia diambil 4 tahun aja lah, terus lulus tepat 2004 gitu dengan nilai yang cukup lah, jadi bukan level tinggi banget. Akhirnya ya dengan rekomendasi dosen bisa masuk ke ITALI, International Center for Theoretical Physics. Nah itu kan juga tidak kuliah formal, tapi itu yang membentuk saya untuk bisa lebih intens lagi mencintai fisika. Itu kenapa itu dosen itu kok mengarahkan ke Italia itu apa? Pernah nanya nggak?
Alasannya apa? Karena di situ dia tempat ibaratnya kayak kawah candra di mukanya fisikawan. Jadi di situ tempat berkumpulnya para ibaratnya kayak top levelnya fisika. Kayak misalkan kayak punya Avenger itu ya. Ya itu berkumpulnya di situ. Jadi orang-orang top levelnya fisika. Maksud saya, kenapa dosen tersebut meminta Cak Yudi yang ke sana? Apa ya waktu karena, itu banyak mahasiswa yang lain? Ya, karena tidak arahan masing-masing dosennya kan. Kebetulan saya di grupnya riset Pak Budi itu yang di fisika UI, kebetulan saat itu saya yang tepat pas saat saya lulus, ya tepat saat itu ada pembukaan beasiswa itu ke Italia tersebut, sehingga saya diarahkan. Sebelumnya memang sudah ada senior di grup saya juga yang diarahkan di grupnya Pak Budi itu sudah diarahkan ke sana, dan saya meneruskan untuk dapat beasiswa itu, meskipun seleksi juga gitu kan. Dan akhirnya dari saya bilang itu top levelnya orang-orang fisika ibaratnya di situ berkumpulnya, dan sehingga itu pun juga tadi cita-citanya apa ya, belum saat itu pengennya kerja, tapi setelah bergaul dengan teman-teman di fisika UI, kita harus keluar negeri. Udah saya nekat itu tadi kan, akhirnya nekat ya terima di Itali. Setelah selesai di Itali pun sebenarnya saya ingin kembali ke Indonesia gitu. Indonesia untuk kerja aja. Tapi sekali lagi bergaul dengan orang-orang lagi yang pengennya terus. Saya malah dibilang, kamu nanggung banget sudah sampai ke Itali. Kenapa enggak neruskan sampai doktor di Eropa, di Amerika, ataupun yang lain. Sama teman-teman yang dari Afrika, dari Amerika Latin, mereka gitu. Ya, mereka aja punya semangat seperti itu. Maksudnya kami kan itu kursus itu, kami sebenarnya kursus itu memang di-setup untuk kami yang dari negara yang berkembang. Negara berkembang. Tahu sendiri kan mungkin dari Afrika, dari Amerika Latin, misalkan dari Kuba, macam itu, untuk keluar negeri, untuk sekolah itu kan hampir kayak susah mimpinya saat itu loh. Sekarang mungkin orang sudah banyak ya. Saat itu mungkin orang susah banget keluar negeri. Jadi nanggung banget kalau sudah keluar negeri terus pengen pulang. Sebenarnya ya tuntaskan. Itu waktu ke Italia itu adalah keluar negeri yang pertama atau yang sudah sering? Pertama kali di tempat yang nggak bisa ngomong maksudnya bahasa Inggrisnya kan jarang mereka gunakan. Tuh. Ya, saya bahasa Inggris saja masih ambiar, apalagi Itali gitu kan. Nah, akhirnya tapi nekatnya itu yang saya suka itu apa itu menurut Cak Yudi ya? Ya. Semangat apa yang mendorong Cak Yudi sampai akhirnya mengambil keputusan, ya sudah, aku ikut ke Italia? Iya, saat itu kan berat. Saya bilang, jadi ini malah aneh ya, saya berat kan, karena kan habis S1 kok malah kuliah lagi ke Italia, nggak kerja gitu kan, sedangkan kondisi keluarga mungkin yang mengharapkan mungkin saya kerja karena kan sudah lulus S1, ibaratnya beban orang tua sudah selesai, yaitu tugas bukan beban, tugas orang tua sudah selesai gitu. Cuma saya bilang, saya minta izin, saya juga deg-degan ya, diizinkan nggak keluar negeri. Yang saya itu dapatkan justru aneh, malah orang tua saya malah bilang bahwa ya justru malah nggak apa-apa, lebih bagus. Justru bila saya kerja di Jakarta ataupun yang di Indonesia, justru orang tua saya berat, justru malah meminta saya untuk kembali pulang ke Surabaya. Tapi pada saat saya bilang saya keluar negeri, justru malah ya wis sisan. Jauh pisan ya, atau pisan ya. Iya sisan, nggak apa-apa. Justru malah mereka bilang ya, justru malah kalau di Jakarta pulang aja, mulai nang Surabaya. Tapi kalau udah luar negeri, ya wis sisan ya. Oke. Ya itu, jadi keluar negeri. Akhirnya siapa yang mendorong seperti itu, Bapak atau Ibu yang bilang begitu? Ya keduanya sih sebenarnya. Ya, dengan cara masing-masing gitu, eksplisit maupun implisit gitu kan. Ya, lanjut. Ya itu yang keterusan kan, saat itu gaul dengan teman dari Afrika dan Amerika Latin tadi, ya akhirnya nekat lagi. Wong kuliahnya itu super berat gitu kan. Saya pulang itu mesti bis terakhir jam 12 kami itu. Gak ada kesempatan untuk belajar TOEFL segala macamnya. Tapi akhirnya dapat rekomendasi yang bagus karena tadi orang profesor-profesor yang sangat bagus, akhirnya sampai ke Amerika tersebut. Nah, itulah yang akhirnya
juga membentuk saya untuk bisa bagaimana sih sebenarnya mencari ilmu yang tepat itu bagaimana. Belajar banyak hal, tidak hanya mencari ilmu, memanajemen sebuah grup riset, bagaimana harus meniti karir, bagaimana harus menghargai sesama fellow mahasiswa, dosen, dan junior kita. Ya, ya. Banyak hal di situ yang di Amerika yang mungkin dulu kan orang American Dream, bahkan saya nggak punya American Dream gitu kan, nggak punya cita-cita ke Amerika, tapi ini Amerika gitu kan. Saya malah menyadarinya tuh hampir selesai mau mendapatkan gelar doktor. Wah, iya ya, saya ini di Amerika. Kayak baru nyadar bahwa saya itu di Amerika yang berapa lama di Amerika? Banyak orang ya 2006 sampai 2012, kemudian wisudanya tahun 2013. Jadi ya sekitar itulah berapa 6,5 atau 7 tahunan itu. Oke, Cak Yudi, ini ada yang menarik. Kalau Cak Yudi tadi cerita orang tua dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sementara Cak Yudi harus mengambil kuliah di Italia, kemudian lanjut ke Amerika. Tentu itu kan butuh biaya. Ya. Nah ini saya tertarik, pengen Cak Yudi bisa cerita ini. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Iya, itu memang itu yang dibikin ya, ke Italinya itu kan memang free kan karena beasiswa. Tapi kan perlu biaya ke sana. Itu yang mungkin pertanyaannya mengarah ke sana juga kan. Ya, bagaimana saya harus ke Italia gitu kan. Ya itu beruntungnya tadi dengan jejaringnya, dengan kalau kita alhamdulillah ketemu orang-orang baik. Orang-orang baik yang beberapa orang termasuk Pak Budi, ada Pak Zainuddin, itu orang tua siswa yang saya lesi gitu, memberikan bantuan dana untuk tiketnya ke sana, yang mereka bilang kembalikannya sewaktu-waktu aja, saya punya duitnya gitu. Jadi ya wes saya ambil, dan kebetulan memang pas di sana ternyata ya direimburse oleh pihak Itali. Jadi ya hampir 0 rupiah, ya alhamdulillah hampir 0 rupiah saya perjalanan itu ke sana, dan tiketnya pulang pergi lagi direimburse sana. Kemudian sampai di sana ya dapat biaya segitu. Kemudian kalau di Amerika ya saya juga dapat beasiswa juga di sana. Tapi biasanya teaching assistant, jadi saya harus kerja. Saya kerja sebagai asisten dosen di sana. Ya. Itu kuliah dibayarin, kemudian saya dapat uang saku. Gitu. Jadi saya banyak mendapatkan beasiswa itu. Jadi hampir 0 rupiah yang saya keluarkan. Dan itu alhamdulillah bisa membantu orang tua saya. Sempat bekerja nggak di sana? Kalau di Italia full, saya nggak bisa. Karena kerjaannya karena setahun kan, jadi full saya nggak bisa. Tapi kalau di Amerika kan memang visanya kan nggak boleh kerja, kecuali kerja dalam kampus. Itu boleh lah. Kayak bantu-bantu dikit-dikit administrasi itu bisa ada. Oke. Kenapa mengambil jurusan ini? Fisika ya, PhD-nya kan fisika ya, condensed matter ya. Iya. Pada saat apa alasannya? Atau mungkin silakan. Iya, waktu saat di S1 fisika itu kan ada banyak cabangnya ya, ada banyak cabang fisikanya. Tapi saya tuh punya ketertarikan, ya itu pengen tahu sih, kepo. Kenapa kok menghantarkan listrik itu pakai tembaga misalnya? Kok nggak bisa pakai kertas misalkan gitu. Kenapa yang besi beda kualitas kekuatannya dengan material yang lain, bahan-bahan yang lain. Intinya seperti itu. Kenapa kok material ini, bahan ini kok digunakan untuk tujuan tertentu? Sehingga saya tertarik untuk mempelajarinya. Tapi ternyata setelah belajar terus, kan itu namanya ilmu material. Ternyata kok nggak cukup. Perlu lebih mikroskopis lagi, perlu lebih kecil lagi, karena sebenarnya membentuk bahan-bahan tersebut bisa dipelajari lebih kecil lagi. Ya itu terus akhirnya masuk ke condensed matter tadi, ilmu yang mempelajari yang lebih mikroskopis daripada itu. Jadi itu yang akhirnya terus ke belajar, karena sebenarnya ingin tahu pertanyaan kenapa itu terus menghantui, tanda kutip, itu terus mendorong saya untuk terus nyari. Ya loh, misalkan kita dapat jawabannya, ternyata itu bukan di lantai dasar, itu masih lantai atas. Jadi saya harus ke bawah dulu. Karena kalau orang kan naik ke bangunan harus lewat lantai dasar dulu.
Ya itu saya turun lagi sampai ya akhirnya yang saya mentok levelnya ya susah untuk sampai ke level dasar lagi karena interest dan intelijensinya saya nggak terlalu banget sampai ke yang ke condensed matter tersebut. Gitu. Oke. Condensed matter itu kalau di Indonesia apa itu Mas? Zat mampat. Zat mampat. Zat mampat itu apa gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, Manfaat, silakan. iya, karena kan misalkan contohnya tadi ya, apa itu ilmu material kan kita tahu bahwa ada konduktor, ada semikonduktor misalkan kayak kalau di aplikasinya itu ya ada dioda segala macam. Tapi kalau ke fisikanya itu sebutannya semikonduktor. Nah, lalu kan kalau condensed matter belajarnya kenapa kok bahan A itu sifatnya semikonduktor, bahan B sifatnya kok nggak mengantarkan listrik, isolator, tuh atau resistor lah biasanya gitu kan, atau bahan C itu malah konduktor yang baik. Nah, condensed matter itu mempelajarinya di situ. Ada sifat-sifat mikroskopis yang bisa mendikte, yang mentakdirkan mereka bisa punya sifat. Terus aplikasinya di dalam dunia sehari-hari kita? Ya, apa, Mas? kalau dalam aplikasinya langsung itu ada level-levelnya kan, ada masih jauh gitu kan. Karena dari condensed matter orang merisetnya itu untuk nanti diterapkan di material science tadi, ilmu material. Ilmu materialnya nanti dikembangkan lagi untuk menjadi aplikasi massalnya ke teman-teman yang teknik material atau teknik metalurginya. Jadi itu tahapannya. Jadi kami tidak sampai langsung ke hal yang diaplikasikan ke masyarakat. Tapi tadi kalau mau ingin produk akhirnya apa ya, meriset tentang semikonduktor, meriset tentang konduktor. Jadi HP segala macam yang komponennya kecil-kecil itu kan komponennya super kecil kalau dibandingkan HP zaman dulu kan gede-gede banget. Ya. Itu kok bisa punya sekecil itu, yaitu kan kerjaannya orang-orang condensed matter yang berusaha untuk mengecilkan dimensinya, tapi tidak hanya kecil dimensinya, tapi kualitasnya menjadi lebih bagus. Tapi berarti aplikasinya ini kayak ke IC gitu ya? Iya, itu nanti produk akhirnya. Meskipun kami nggak akan bikin IC-nya enggak, karena itu ranahnya orang-orang teknik. Mikroprosesor kan gitu nanti ya? Ya, itu riset dasarnya di situ nantinya berujungnya. Baterai listrik. Iya, iya. Bahkan ada yang baterai yang lembaran seperti itu kan orang-orang condensed matter gitu kan. Condensed matter. Oke, Mas. Oke, berikutnya ini saya kenal sama Mas Yudiakto ini karena kita sama-sama hobi astronomi nih, Mas. Iya. Nah, ini kenapa Mas Yudi waktu itu kok tidak belajar, tidak ngambil astronomi aja, fisika astronomi, tapi kok lebih ke condensed matter? Ya, saat itu memang di fisika UI kan tidak ada yang astronomi. Ya. Ya, astronomi yang paling dekat ya fisika partikel kan. Tapi saat itu ya hanya hobi karena diajak oleh teman-temannya, teman-teman saya itu ke Planetarium Observatorium Jakarta kan dekat Depok dengan Cikini. Ya itu tinggal 1 kali naik kereta udah sampai gitu kan. Ya itulah yang akhirnya saya aktif bantu di Planetarium Observatorium Jakarta yang saat itu saya tergabungnya di klub astronomi Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Nah itu ya akhirnya hobi astronomi sampai ya kemana-mana karena kan juga bisa menerapkan ilmu fisikanya, cerita dongeng ibaratnya kan kalau ke tempat-tempat lain gitu kan ke sekolah di Jakarta kalau lagi mendampingi observasi dongeng astronominya tapi kan perlu dasar fisikanya. Nah itu baru keluar ini fisikanya seperti ini. Nah, ya. Tapi sekarang ngajarnya nggak ngajar ini ya, nggak ngajar astronomi ya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini ya. Nah itu pada saat masuk ke UAD Universitas Ahmad Dahlan, ya kan fisika akhirnya tempatnya di S2 atau Magister Pendidikan Fisika prodinya. Ya. Tapi di CV yang saya tulis kan saya juga hobi astronomi. Nah para pimpinan tuh tahu bahwa saya hobi astronomi. Nah, lalu diberikan tambahan amanah untuk memimpin pusat studi astronomi. Jadi saya sekarang juga menjabat sebagai kepala pusat studi astronomi. Wah, keren. Yang ada labnya juga berupa observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Jadi ada Kuba dan ada teleskop
17 inci di situ yang besar. Ya. Mungkin dulu kita bertemu itu masih kosongan ya tanahnya. Nah sekarang udah ada kubah yang besar. Nanti Wah, bisa itu saya main-main di mesti, sana. kalau ke Jogja saya mesti mampir itu. Nah iya. Kita Nah itu penghobi astronomi nih. iya dia sampai itu saya ngajarnya mata kuliah kefisikaan, Ya. juga mata kuliah yang ada astronominya. Jadi ada 2 itu yang saya kerjakan di mata kuliah. Oke. Kembali ke ini, ke Semada. Oke. Bisa diceritakan, Mas, gimana Mas waktu sekolah di Semada dulu? Artinya, kenapa waktu itu memilih Semada? Diawali di situ dulu. Oke, ya saat SMP 3 itu kan sebelum SMA kan SMP 3. Ya. Ya, pas SMP 3 kan ya wawasannya pasti ngobrol-ngobrolnya SMA mana yang bagus gitu kan. Nah, tentu SMA komplek langsung terngiang atau langsung masuk ke otak kami yang para alumni SMP 3 gitu kan. Ya udah pilihannya kan saat itu memang zona apa itu apa sektor apa namanya itu ya pilihan kan 3 pilihan gitu. Ya. Ya saya ngincernya SMA komplek bukan ke yang 5 tapi yang ke yang SMA 2 tuh. Kenapa? Itu tadi sebenarnya ya realistis juga. Saya ingin harus diterima. Baik, cari yang sekolah bagus tapi yang realistis untuk diterima. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak muluk-muluk. Kalau bagus kan di komplek saat itu. Ya. Atau sekarang juga harusnya masih ya. Tapi sama komplek kan ada 4 pilihan itu kan. Ya saya cari yang bagus tapi yang realistis. Saat itu saya juga nggak realistis yang mau ke 5 gitu kan. Karena saya dengar 5 lebih tinggi, 5 lebih tinggi. Terus lah 2. Lalu gimana pun caranya berdoa supaya masuk gitu kan. Karena saya pengen komplek tuh. Terus gimana ceritanya waktu di Semada? Kisah-kisah yang unik, menarik waktu di Semada yang sampai sekarang berkesan? Saya tidak terlalu banyak, mungkin yang berkesannya lumayan merasakan banyak hal-hal yang baru misalnya. Kebetulan aja mungkin saat yang tepat. Saya kelas 1 merasakan gedung baru itu yang dekat kantin. Habis itu pernah merasakan pertama kalinya masjid itu kan, masjid saya pas saat masuk itu dibugar. Jadi kayak berkesan banget gitu. Kenangan-kenangan saat SMA. Kemudian pertama kalinya bikin nama teman-teman itu yang 3 gabungan itu dibantu oleh OSIS semuanya. Tapi core-nya itu kan 3 itu. PMR, kemudian Mapala apa itu Semada apa itu? Argawana, kemudian sama Pramuka. Core-nya di situ mungkin dibantu oleh pengurus OSIS yang lain bikin Semada Camp, kemah gitu. Jadi bareng-bareng. Itu kan itu kayaknya ini pertama kalinya karena kami yang men-setup di mana kemah bareng-bareng itu bareng. Kemudian pertama kalinya mungkin saat itu. Mungkin pertama kalinya yang nekat aja ikut sama anak pramuka dibantu oleh anak PMR dan teman-teman yang lainnya di luar itu ikut gerak jalan Mojokerto Surabaya. Mungkin nggak menarik, tapi kami nekatnya adalah nggak persiapan. Persiapan itu sebulan. Sebulan itu pun cuma ketemu seminggu sekali, masih latihannya. Itu pun apa paling banter itu muter SMA komplek. Medan kan itu 55 kilo, latihannya cuma segitu. Berapa orang? Ya pas itu kan berapa 3 kali Banjar 6, berarti kan sekitar 20 orang plus dengan pendampingan bawa makanannya. Menang. Jangankan menang, finish aja enggak. Ya nekat. Jadi godaannya banyak. Apa itu sebelum apa itu waru gitu kan. Waru itu aja udah ada yang ngomong, udah ada yang finish. Waduh, kayak jatuh gitu kan. Akhirnya sampai nguat-nguatin itu kan. Sampai ke terminal Jayabaya. Nah, itu godaan yang paling besar. Itu kan tinggal berapa kilo? Tinggal 3 atau 4 kiloan lah ya. Itu justru malah godaan paling besar. Yaitu teman-teman ngelihat bemonya masing-masing menuju rumahnya. Bubar akhirnya. Sih iku bemoku nang aku tak mulai sih. Doe dan finish baru mulai. Jadi kan ibaratnya terminal ya bemo segitu banyak pasti ada lah. Jadi saya kira itu yang kayak berkesan bahwa nekat itu ya bisa gitu kan. Kayak saya nggak menyangka bahwa pernah ikut gerak jalan seperti itu dan banyak teman-teman yang
yang mengorbankan apa namanya, mereka aktivis semua sebenarnya, tapi mengorbankan, udahlah saya ingin ikut bantuin nih anak-anak yang kayak nggak punya persiapan gitu. Mereka punya kegiatan lain sebenarnya, tapi kayaknya mungkin agak kasihan mungkin melihat kami yang kayaknya nih anak-anak nggak sampai finish deh. Jadi itu. Jadi beberapa hal yang berkesan itu. Oke, sekarang pertanyaan ini, apa yang hendak disampaikan oleh ke depannya? Pasti kita bicara tentang masa lalu, masa kini, sekarang jadi dosen, ya kan? Kemudian apa yang ingin disampaikan untuk generasi-generasi ke depan berdasarkan pengalaman hidup yang sudah dialami oleh Cak Yudi ini ya. Jadi apa pesan-pesan atau nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh alumni Semada, ya kan, agar alumni Semada ke depannya lebih berprestasi dan lebih berkarakter. Ya, yang satu itu kan berjejaring itu penting, itu kan tadi. Alumni ini tidak hanya kuat untuk yang apa namanya, kita mengumpulkan teman-teman yang katakanlah berhasil atau bisa mewujudkan cita-citanya. Ya. Banyak teman-teman kita mungkin yang masih berjuang. Kita juga jejaring ini ya, seduluran Salawase. Seharusnya bisa juga mengumpulkan atau membantu teman-teman yang masih berjuang juga. Ya. Gitu. Karena kita sekarang ada kan karena terbentuk di sekolah yang sama. Gitu. Jadi di rootnya sama, akarnya sama. Kita dulu pernah mungkin kantin bareng bersama, cabut bersama, gitu. Jadi ada kisah-kisah bersama yang kita tumbuh dari situ, yang harusnya kita sekarang juga tidak hanya mengumpulkan, mungkin tuh bincang alumni ini juga bisa menginspirasi, tidak hanya kita mengumpulkan teman-teman yang sudah mewujudkan cita-citanya, tapi juga yang masih berjuang itu kita perlu saling membantu juga. Itu satu, kita jangan saling melupakan. Yang kedua, jangan untuk mudah berputus asa untuk menentukan takdir kita kalau nilainya jelek atau apa yang kita tidak sesuai. Ya mungkin sekarang debatnya itu ya privilege segala macamnya, orang kaya, orang yang pinter, orang segala macamnya bisa, ya nggak apa-apa ya, memang mereka jalan seperti itu, tapi bukan berarti jalan yang tidak punya privilege itu tertutup, enggak. Jadi wujudkan aja mimpi-mimpinya. Toh saya mungkin bisa diambil dari kisah saya bahwa saya nggak punya mimpi saja bisa mewujudkan, apalagi yang punya mimpi. Gitu. Ya, ya. Apalagi kan ada American Dream, saya nggak punya American Dream tapi bisa mewujudkannya, apalagi yang punya mimpi. Ya. Itu dua. Yang ketiga ya tentunya itu tadi selalu ingat tentang ya perjuangan orang tua seperti apa, itu kan yang membentuk kita, itu yang paling penting. Ya. Dan itu ya tidak hanya orang tua juga, guru-guru kita, dosen-dosen kita kan orang tua kita juga. Ya. Jadi ya, saya masih ingat tadi misalkan Pak Effendi atau Pak Pepeng itu, kemudian Pak Lasmono yang wali kelas 3 saya itu yang orangnya meskipun guru kimia, hardcore fisika kan, hardcore sains gitu kimia, tapi humanismenya bagus, apa itu dengan dekat dengan kami gitu, itu bagus itu. Jadi sisi manusianya itu ada gitu, sehingga itu guru tidak hanya guru tapi jadi orang tua gitu kan. Dan tentunya di merangkum semuanya ya tetap jangan lupa untuk berdoa gitu kan, karena ya ada hal-hal yang kita, faktor tertentu yang kita tidak bisa prediksi gitu kan. Dan itu tidak lepas dari doa. Ya kalaupun doa kita mungkin kurang, ya itu tadi doa dari orang tua kita. Sebenarnya kalau kita ngomongin kan yang membentuk sekarang kita itu ya sebenarnya wujudnya orang tua yang kita nggak pernah tahu kan doanya seperti apa, tapi ya harusnya ya kalau kita jadi seperti ini ya itu doa orang tua kita sebenarnya. Dari orang tua kita, dari guru-guru kita ya, tadi jadi yang bermartabat juga, jadi punya intelektual, punya kepedulian sosial dan bermartabat. Saya rasa itu ketiga pesan tadi bisa membantu mewujudkannya. Terima kasih. Jadi 3 hal saya boleh simpulkan ya. Nomor 1, perkuat jaringan. Karena Cak Yudi merasa bahwa kesuksesannya sampai saat ini itu karena punya jaringan yang kuat. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Ya.
seseorang yang nggak punya mimpi aja, nggak punya American Dream, itu bisa sampai Amerika. Ya. Apalagi yang punya mimpi. Tapi sebetulnya di balik itu semuanya adalah milikilah keinginan yang kuat. Dan yang ketiga, selalu ingat perjuangan orang tua, perjuangan guru-guru kita, bahwa mereka semua tidak menginginkan kita gagal. Dan mungkin kalau tak tambahkan adalah yang keempat, adalah berdoa untuk kesuksesan kita sampai saat ini. Karena doa ini adalah dasar dari keyakinan kita juga untuk sukses. Oke, terima kasih Cak Yudi. Matur suwun sharing-sharing untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, sampai ketemu di acara di alumni berikutnya, ngobrol asik seputar alumni.